Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa. Kita akan kembali belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih di dalam kehidupan kita mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang rahasia di balik salib Kristus. Tentang rahasia di balik daripada kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kita lebih mengerti, memahami bagaimana rancangan Allah atas segala yang ada adalah bagi Kristus dan pelaksananya melalui salib Kristus. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan belajar dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan mencekatnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Dikatakan ayat 7, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes ini bagaimana Yesus dia coba memberikan atau memberitakan bagaimana tentang akan kematiannya, akan tentang penguburannya. Sehingga di dalam ayat 23 dikatakan, tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memahami bagaimana rencana Allah sejak semula adalah bagi Kristus. Rencana Allah sejak semula adalah Kristus. Dan salib adalah merupakan prosedur pelaksanaan yang akan digenapinya. Dan kita percaya bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah pasti terjadi dan digenapi. Itu sebabnya bagaimana Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 10, "Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam kuasa kematiannya, dalam kuasa kebangkitannya, dan mengenal dia lebih dalam agar dia menjadi serupa di dalam penderitaan dalam kematiannya." Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada rahasia yang luar biasa di balik daripada dimuliakannya anak manusia. Dimuliakannya Yesus Kristus di balik daripada penguburannya ataupun penyalipannya. Dalam kisah Yohanes pasal 12, bagaimana di sana dikatakan bahwa Maria datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi namanya minyak narwastu. Minyak yang harumnya luar biasa. Bahkan semerbak ruangan tempat di mana Yesus berada dengan para muridnya harum luar biasa karena minyak narwastu yang mahal. Bahkan di dalam ayat 7 dikatakan bahwa biarkan dia melakukan ini karena dia memberitakan mengingat hari daripada penguburanku. Mengingat ataupun akan terjadi sesuatu yang akan selalu diingat. Bagaimana hari penguburan, ada sesuatu rahasia di balik bagaimana rencana Allah tentang penyalipan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya firman Allah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita, seperti minyak narwastu yang mahal harganya. Minyak narwastu yang mahal harganya dengan hal-hal yang lain tentu dibandingkan. Demikian dalam pribadi Yesus. Dalam diri Yesus sebenarnya bersemayam daripada roh yang kekal, roh yang tidak diciptakan, roh yang tidak ada diciptakan seperti Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dunia. Roh dalam diri Yesus, yaitu Kristus yang tidak terciptakan. Kalau Yesus tidak mengalami penyalipan, kalau Yesus tidak mengalami kematian, kalau Yesus tidak mengalami dimuliakan, maka roh yang kekal dalam diri dia tidak keluar, tidak ditransmisikan, tidak terbebaskan dalam diri dia.
tidak tersalurkan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana rahasia yang berabad-abad dikatakan oleh Paulus dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Dikatakan rahasia yang berabad-abad itu diterima, diwahyukan ke dalam diri dia. Dan dia harus menyampaikan kepada orang-orang kudusnya. Terlebih lagi kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami bersama bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka roh yang kekal itu tercurah, ditransmisikan, disalurkan, dibebaskan dalam diri dia supaya keluar. Sehingga kita yang percaya, Bapak Ibu dengan saya yang percaya, boleh menerima roh kehidupan itu. Itulah bagaimana penyalipan Kristus. Ada satu rahasia yang memang harus kita pahami. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan bahwa roh yang memberi kehidupan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, yang lebih lagi adalah daripada Kristus roh itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Allah. Nah, rohastu yang mahal harganya, yang adalah disimpan dalam pualam yang tidak ada tutupnya. Jadi bentuk pualam itu adalah bentuknya utuh sepenuhnya, dan harus mengeluarkannya harus dipecahkan lebih dahulu, sehingga kepala pualam itu seperti bentuknya kendi harus dipecahkan, baru bisa keluar daripada minyak narwastu yang harum, yang mahal harganya. Sama dengan pribadi Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, biarkan dia melakukan itu untuk mengingat penguburanku. Inilah proses yang perlu kita ketahui. Bagaimana rahasia itu boleh kita mendapatkan pewahyuan hikmat daripada roh, yang sebagaimana kembali dikatakan oleh Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, sehingga dia menjadi serupa dalam penderitaannya, sehingga bisa dia dibangkitkan bersama-sama, tentunya bersama dengan Yesus. Dan kita juga, kita telah dibangkitkan, dihidupkan kembali. Kita ini yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, kita tidak mengalami daripada apa yang disebut kebinasaan, kematian yang kekal. Tetapi karena rohnya ada dalam diri kita, roh yang memberi hidup ada pada diri Bapak Ibu dengan saya. Dengan melalui penyalipan Kristus Yesus, maka rohnya terbebaskan dalam pribadi dia, dalam diri dia, kemudian disalurkan, kemudian ditransmisikan, dibebaskan, dan kemudian tercurah atas kehidupan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, baik dalam mulut, dalam hati mereka. Maka orang tersebut, dia akan diliputi daripada roh yang daripada roh Kristus. Maka roh kehidupan ada bersama dengan orang tersebut, termasuk Bapak Ibu dengan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali melalui firman Tuhan, betapa kita mensyukuri bahwa Yesus datang dan dia telah memberikan rohnya kepada kita, dan dia datang ke dalam dunia, dan memang dia harus tersalib sebagaimana adalah bagaimana pelaksanaannya yang direncanakan oleh Allah Bapa sejak semula adalah bagi dia. Namun prosedurnya, prosesnya, pelaksanaannya harus melalui penyalipan atau kematian pribadinya. Secara manusia insani, dia mungkin sudah mati, namun secara manusia rohani, dia dengan kuasanya kembali kepada otoritas yang tertinggi. Dia hidup dan hidup selama-lamanya, dan dia bersama dengan kita. Itu sebabnya dia katakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah dengan iman. Bukalah mata rohanimu sehingga mengerti bagaimana roh kehidupan ada bersama dengan kita. Kita tidak mengalami kebinasaan, namun roh Kristus bersama dengan kita menjadi satu kesatuan yang kuat, yang teguh. Dan dialah sebagai kepala bagi gerejanya, dan kita sebagai tubuhnya di dalam dunia ini, sebagai gerejanya, gereja Tuhan. Sehingga kita hidup bersama dengan Kristus, bukan hanya di dalam dunia ini saja, tapi dalam kekekalan dan kekal yang tidak ada batasannya. Kita akan selalu bersama dengan dia. Dialah mempelai daripada pria kita, dan kitalah mempelai wanitanya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang memahami dan mengerti
rahasia di balik penyaliban Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.